Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Islam Menjawab. Selama masih hidup di dunia ini, kita pasti terlibat dalam masalah. Baik itu masalah kecil yang mudah diselesaikan, bahkan hingga masalah yang sangat sulit diselesaikan. Hari ini kami akan membahas tentang penyesalan setelah mati yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad. Sebelum kita masuk ke topik penjelasannya, alangkah baiknya jika Sobat Muslim semua bersedia menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Penyesalan setelah mati. Insya Allah yang hadir di masjid ini tidak ada yang menyesal setelah mati. Karena hilanglah penasarannya bahwa sesungguhnya Ustadz Abdul Somad itu ada di dalamnya alam nyata. Bukan hoax, tapi hak. Maka ketika nanti kita mati, saat itu roh keluar dari mulut dan hidung, dihembuskan, lalu kemudian nampaklah dia, dan yang terakhir melihat roh itu adalah mata. Itulah mengapa orang yang mati meninggal dunia itu matanya terbuka melotot. Istri, anak, buah hati, belayan jiwa tidak lagi berani. Selama ini mereka sayang kepada kita, tapi ketika itu mata yang terbuka lebar tak lagi mampu tertutup, mereka pun akan datang ke masjid memanggil tuan imam, Ustadz, Kiai, tolong datang ke rumah karena bapak saya dari tadi malam matanya melotot terus sampai pagi ini. Mereka mulai sibuk mengurus mana surat mobil, STNK, BPKB, akte notaris. Karena tak lama lagi harta warisan akan segera dibagi. Dan istri pun sudah bersiap-siap akan menikah dengan bronis. Kalau yang meninggal suami, kalau istri yang meninggal, dia pun akan mulailah menangis sebelah kanan, sebelah kiri dia melirik mana yang akan dicari sebagai pengganti. Dan bahkan belum mati pun dia sudah ada calon pengganti. Kita lah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lubang tanah yang basah, tanah liat karena baru saja hujan, disedot dengan mesin pengisap air, tetap naik air karena sedang musim penghujan. Akhirnya apa kata jamaah berbisik? Sudah, kita ikat saja dengan batu besar. Akhirnya jenazah itu pun tenggelam. Lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Hari pertama, hari kedua anak menangis. Hari ketiga mereka mulai tersenyum karena mendapat SMS lucu-lucu. Kirim rek spasi lucu. Kirim ke 9090. Berlangganan 2000. Bila tidak setuju unrek. Sudah di unrek tetap dikirim juga. Hari keempat mereka mulai mengambil remote dan menonton. Istri tersenyum sendiri di kamar. Anak tertawa sendiri di kamar masing-masing. Karena mereka punya TV di kamar masing-masing. Dan tak lama setelah itu, mereka pun mulai membuka laci, mencari mana surat tanah, mana surat mobil. Mereka hari Senin mulai ke kantor Samsat untuk balik nama. Kenapa balik nama? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Lalu apa yang dibawa menghadap Allah? Pada saat itulah orang mati itu akan berkata, Ya Rab, Ya Allah, laula aqartani ila ajalin qarib. Kalau engkau beri aku masa sedikit saja, tambah umurku sekejap saja ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Fa'asaddaqa, aku mau bersodaqah, bukan somat. Aku mau bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau berikan aku waktu sekejap saja, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin. Aku mau beramal saleh. Alhamdulillah. Orang Jawa Barat
rajin bersedekah, buktinya masjid yang besar ini. Nampaknya yang bersedekah tidak hadir di sini. Karena suaranya tidak besar. Kalau dia hadir pasti dia berkata, amin. Itu sedekah saya. Tapi rupanya orang Jawa Barat tidak mau riak. Memang dia bersedekah tapi dia diam saja. Malah yang mengatakan amin itu tidak bersedekah sama sekali. Serba salah mendengar ceramah Ustadz ini. Mau bilang amin dia katakan ini, mau bilang tidak amin. Kalau begitu lebih baik bersuara tapi bergerak tidak bersuara. Tidak ada gunanya harta yang banyak. Tinggal tanah yang luas, tinggal kebun yang sejauh mata memandang, tinggal. Itu kebun teh siapa? Luas sekali. Saya tidak tahu Pak Ustaz. Itu kebun orang. Siapa yang punya? Tidak tahu. Tinggal. Yang kau bawa mana? Yang pernah kau usap kepala anak yatim. Ini bulan Rajab. Tidak lama lagi bulan Sya'ban. Santunan anak yatim. Banyak orang menyantuni anak yatim di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab. Tapi setelah itu mereka berhenti. Memangnya perut anak yatim itu laparnya di bulan Sya'ban saja. Itu hanya untuk show. Untuk pertunjukan. Starting point. Tapi lebih daripada itu adalah untuk memperdulikan, memperhatikan mereka. Maka saya diberi judul. Biasanya judul saya pemimpin yang adil. Biasanya judulnya jihad fisabilillah. Biasa judulnya remaja hijrah. Biasa judulnya perempuan penunjang pendobrak kemunduran. Tapi hari ini judulnya menyesal setelah mati. Memangnya saya Ustadz mati? Hidup ini diberikan Allah Ta'ala bukan untuk mati. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala untuk hidup. Maka siapa yang berpikir untuk mati, maka sebenarnya kehidupannya ini yang panjang, yang banyak, sebenarnya hanyalah persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian. Insya Allah, kalau beginilah ramainya solat berjamaah, maka saya tidak perlu lagi memberi motivasi solat berjamaah. Insya Allah subuhnya pun kabarnya kata Pak Gubernur seperti ini juga banyak. Nampaknya amin itu harapan sebagai doa mudah-mudahan sebanyak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka selagi masih ada kesempatan bersedekah, jangan sampai seperti yang dikatakan, laula aqartani ila ajalin qarib, kau tambah umurku, tapi umur tak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Penyesalan orang sudah mati banyak, tapi saya batasi pada tausiah kali ini hanya 5 poin saja. 5 penyesalan orang sudah mati. Kenapa Ustadz sebut angka 5? Karena rukun Islam 5. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.